Hai Libra semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar ya? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Libra, readingan aku kali ini dengan tema mengerikan, fakta ini terungkap dan membuka tabir misteri hidupmu. Kita lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Oke, di kartu pertama, aku ngerasakan bahwa kamu mencapai titik kemenangan, kamu mencapai titik kesuksesan, gitu. Tetapi di sini aku ngerasakan perjuangan kamu itu sangat berat juga, karena kamu sempat terpuruk, kamu sempat gagal, kamu sempat kecewa, kamu sempat ngulang lah segala sesuatunya karena banyak hal-hal yang toksik gitu. Dan yang lebih menyakitkan lagi di sini, yang membuat kamu hilang fokus itu adalah seseorang yang kamu cintai. Karena ini kayak terungkap ya, bahwa dia sebenarnya nggak tulus dengan kamu. Dia hanya ya ingin menumpang hidup, atau menumpang popularitas atau nama baik kamu, atau ya juga ingin memanfaatkan kekayaan kamu atau apa yang ada di dalam diri kamu saat ini gitu. Jadi situasinya, di balik hal yang bahagia, ada begitu banyak luka ya, ada begitu banyak kekecewaan, tetapi di sini kamu tidak ingin terpuruk terus itu, karena kamu lebih mikirin masa depan gitu. Kalaupun seseorang ini nggak bisa dibina, ya berarti minta dibinasakan gitu kan, ya berarti dia ingin hal-hal lain, atau dia nggak bahagia bersama dengan kamu Libra. Jadi ya lepaskan, biarkan dia bergerak kemana dia mau, biarkan dia mencari arah tujuannya sendiri, dan setelah ini terjadi jangan pernah menyesal gitu, karena sudah banyak kesempatan yang kamu berikan Libra, tetapi nggak pernah digubris oleh dia gitu. Cinta kamu, ketulusan kamu, perhatian kamu, perasaan sayang kamu itu disia-siakan, ya berarti dia nggak pantas untuk kamu, dan berarti kamu juga nggak boleh bersama dengan dia oleh Tuhan gitu ya. Dan ini terungkap sebenarnya siapa dia, apa maunya, apa tujuannya gitu. Walaupun kamu sakit hati, kecewa, tetapi setidaknya kamu di sini memenangkan perasaan kamu. Kamu memenangkan bahwa kamu tidak berkhianat, melainkan dia yang berkhianat. Ya berarti Tuhan itu sudah merancang ini semua untuk kamu, karena Tuhan itu ingin kamu terlepas dari ketoksikan ini gitu. Nah, di sini ada kegagalan dalam cinta ya, ada perasaan kamu yang hancur, ada hubungan kamu yang bercerai, berpisah ya. Di sini banyak problem, banyak sakit hati ya, ada situasi-situasi yang awalnya penuh dengan cinta, tetapi pada akhirnya perasaan itu hilang begitu saja seiring dengan begitu banyaknya kekecewaan, begitu banyaknya luka, begitu banyak kesedihan yang ditorehkan oleh dia kepada kamu gitu ya. Jadi memang ya sedih, mengerikan lah kalau aku katakan, karena kebaikan kamu itu dibalas dengan dusta, dibalas dengan pengkhianatan. Sakit hati, iya, kecewa banget gitu ya, sedih apalagi. Tetapi inilah yang akhirnya membuka semuanya, membuka sebenarnya apa tujuannya, apa keinginannya, bagaimana ketoksikannya, dan dia nggak pantas untuk kamu. Jadi ya siap-siap untuk kamu lepaskan, karena nggak ada gunanya untuk diri kamu ya. Seseorang yang tidak menyayangi kamu, seseorang yang penuh dengan kepura-puraan, sampai kapanpun dia akan tetap menjadi seperti itu. Jadi ya lebih awal kamu menangis-nangis saat ini, kecewa saat ini, daripada kamu setelah kamu berkeluarga, setelah kamu berumah tangga baru kelihatan belangnya
Jadi banyak-banyak bersyukur juga ya. Walaupun di sini sangat menyakitkan, tetapi setidaknya harapan untuk kebahagiaan itu ada di mana kamu dilepaskan dari ketoksikan dan kamu melakukan perubahan. Karena kamu sadar bahwa nggak bisa begini terus. Ada orang yang kamu sayangi, ada keluarga yang kamu cintai, ada orang tua yang ingin melihat kamu bahagia, gitu. Ya, bahkan sebagian dari kamu ada yang melakukan perpindahan, perjalanan, ya mungkin ingin menyembuhkan diri, ingin fokus dengan diri sendiri, ingin melakukan perubahan. Dan aku ngerasakan bahwa di sini kamu itu ngeblok ya orang-orang ini, apalagi terhubung dengan teman-temannya, keluarganya, gitu. Karena yang kamu tahu, ini kayak sebuah satu kesatuan yang saling terikat ya, bahwa di sini hanya ingin morotin kamu aja, ingin numpang hidup, ingin ya mendapatkan nama baik kamu gitu ya, sehingga ya akan mempermudah urusannya. Tetapi ya di saat semuanya diketahui, hal-hal ini terbongkar, ya dia akan kembali ke awal, dimana dia akan menyesal karena sudah mengkhianati kamu dan sudah menyakiti kamu. Dan di sini kamu juga ngerasa bersyukur ya, bahwa Tuhan udah menyelamatkan kamu dari seseorang ini gitu. Kemudian di sini ada sakit hati ya, patah hati. Jadi ya Libra, kali ini aku ngerasakan bahwa begitu banyak fakta tentang cinta yang berakhir. Ada orang ketiga juga di sini yang mencoba masuk ke dalam hubungan kamu, dan justru yang mengecewakan di sini adalah orang terdekat kamu sendiri yang menggoda pasangan kamu gitu, atau pasangan kamu deh yang melakukan hal yang sama dengan dia gitu. Dan aku merasakan kamu itu sangat terluka karena kepercayaan yang kamu berikan itu disia-siakan, dan justru ya ini menyakitkan sekali karena yang terhubung di sini adalah orang-orang terdekat kamu gitu. Makanya ada trauma, ada sedikit trauma di dalam diri kamu ya. Mungkin butuh waktu, butuh proses, butuh kesempatan untuk melupakan segala sesuatunya. Bahkan ada sebagian dari kamu yang melakukan perjalanan karena di sini butuh refreshing, energi baru ya, butuh ketenangan. Dan aku juga ngerasakan bahwa ya apapun halnya tetap positive thinking ya, karena dengan berpikir positif kamu akan memperoleh kekuatan. Dan memang ada harapan-harapan kamu yang gak akan bisa terwujud ya, apalagi soal asmara, karena seseorang ini ternyata mengkhianati kamu. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya, karena harapan itu selalu ada ya. Dan cobalah untuk kamu memaksimalkan kesempatan, atau bisa jadi bukan waktunya untuk kamu saat ini bahagia, bukan waktunya untuk kamu bersama dengan seseorang itu lagi, dan Tuhan akan menggantikan sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu gitu. Dan apapun hal yang terjadi, kamu harus terima kenyataan yang ada, jangan terpuruk, dan kamu itu harus lebih hati-hati ke depannya, lebih antisipasi, waspada gitu. Karena apapun yang terjadi di sini, kamu yang jalani, kamu yang akan mendapatkan hikmahnya gitu ya. Dan kamu harus bisa ya membebaskan diri kamu dari tekanan, dari pikiran-pikiran sempit gitu ya, atau dari beban-beban hati dan pikiran yang berada di dalam hidup kamu selama ini gitu. Dan memang ada hal yang membuat kamu itu menjadi lebih selektif sih, karena di sini kayak kamu gak ingin lagi terlalu terfokus dengan seseorang gitu. Mungkin ya lebih membahagiakan diri sendiri, atau memang kamu butuh waktu untuk menenangkan diri gitu. Karena apapun yang kamu jalani kok kayaknya banyak tekanan, banyak yang toksik, banyak yang gak suka. Ya mungkin melihat kesuksesan kamu, orang-orang terdekat kamu itu jadi panas gitu ya, iri. Bagaimana kamu bisa sukses, bagaimana kamu tenang, bagaimana kamu bisa maju. Ya kamu kerja keras, kamu usaha, tetapi untuk orang-orang ini, mereka nggak ngerti, mereka nggak ngelihat bagaimana perjuangan dan kerja keras kamu. Yang mereka lihat ya hanya kekayaan kamu, kebahagiaan kamu saja, tanpa mereka melihat bagaimana kinerja kamu atau bagaimana kamu di balik layar gitu. Nah, Libra, kemudian aku ngerasakan sih di sini ada
hal yang coba untuk kamu dengarkan ya, atau lebih ke arah suara hati kamu, lebih ke arah kamu mencoba untuk memahami, mencoba untuk menerima kenyataan yang ada, dan memang mencoba untuk ngertiin ya bagaimana situasi ini terjadi. Ya mungkin dia nggak jodohku, atau ya di situ nggak rezekiku, makanya banyak tekanan, banyak beban, banyak persaingan, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan posisi tertentu dan saling menjatuhkan orang lain gitu. Inilah dunia kerja, inilah dunia usaha, inilah dunia bisnis, dan kamu harus kuat daripada permasalahan yang ada. Jadi banyaknya ketoksikan ini mengajarkan kamu itu untuk memperkuat mental, memperkuat diri, memperkuat hati, dan lebih mendengarkan di sekeliling kamu gitu. Apa yang terjadi, apa yang harus dilepaskan, apa yang harus diperbaiki gitu. Karena segala sesuatunya itu tergantung bagaimana pandangan kamu ya, melihat segala sesuatu atau menilai segala sesuatu. Kalau pola pikir kamu positif, maka hal yang buruk pun itu bisa bernilai positif. Tetapi kalau kamu menilai ini adalah sebuah negatif, yang baik pun itu akan jadi negatif. Makanya di sini kamu itu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kamu akan bisa melihat dari versi ini, dan kamu bisa mengambil keputusan mana yang terbaik menurut hati nurani kamu gitu. Dan fokus dengan energi kamu saat ini ya, karena hal ini akan membangun diri kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Memang banyak hal yang mengerikan, banyak hal yang toksik, banyak persaingan, banyak tekanan, banyak hati yang terluka juga di sini. Tetapi ini kayak membuka semuanya. Apa yang selama ini ditutup-tutupi jadinya terbuka. Apa yang selama ini menjadi rahasia, ini jadinya terungkap. Dan walaupun ini menyakitkan, menyedihkan, mengerikan, tetapi ini adalah awal baru kebahagiaan kamu, dan inilah awal kebangkitan hidup kamu gitu ya. Nah, jangan pernah menyerah ya, karena yang aku rasakan bahwa kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, kamu pantas untuk mengejar cita-cita kamu, dan jangan pernah berhenti untuk berharap dan meletakkan harapan kamu kepada Tuhan, karena di sini Tuhanlah yang akan menentukan arah dirimu, Tuhanlah yang akan menunjukkan apa yang sebenarnya terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu lepaskan. Jadi persiapkan diri kamu, walaupun kamu dalam kondisi lagi tidak baik-baik saja, tetapi di sini dibutuhkan hati dan pikiran yang jernih dan bersih gitu ya, sehingga kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan sudah saatnya untuk kamu melindungi diri kamu sendiri, untuk kamu menyembuhkan diri kamu dari ketoksikan, dari kesedihan, dari masa lalu, dari kekecewaan gitu. Karena ya semuanya butuh waktu, butuh proses gitu, dan kamu harus bisa menemukan hal yang terbaik, hal-hal positif di dalam diri kamu, sehingga hal ini akan menjadi titik di mana kamu bangkit, titik di mana kamu sukses, dan titik di mana kamu akan bahagia ya. Jadi fakta ini terungkap dan ini terbuka semuanya, siapa yang baik, siapa yang toksik, siapa yang mengkhianati kamu, siapa yang pura-pura baik dengan kamu. Dan kamu itu harus siap dengan berbagai kenyataan yang ada, dan kamu itu harus realistis juga apa yang harus keputusan kamu ambil dan apa yang memang harus kamu lepaskan gitu ya. Dan lepaskan diri kamu dari bayang masa lalu, karena nggak ada gunanya lagi. Jadikan ini sebagai motivasi ya, untuk kamu benar-benar menjadi lebih optimis, sehingga pelan tapi pasti beban kamu itu terangkat seiring dengan kamu menerima apa yang menjadi takdir hidup kamu. Dan di saat itu juga aku ngerasakan bahwa kamu menjadi lebih positif, kamu menjadi lebih happy, kamu menerima kenyataan yang ada, dan kamu tenang dengan kehidupan kamu yang baru, walaupun ya semuanya harus penuh dengan kerja keras lagi gitu. Yakin ya, apa yang kamu jalani ini adalah yang terbaik, dan ini cara Tuhan untuk meningkatkan level hidup kamu, dan ini cara Tuhan untuk kamu bisa memperoleh harapan-harapan kamu. Jadi sebelumnya kamu ngerasa pesimis, sebelumnya kamu ngerasa minder, kamu ngerasa nggak yakin, kamu ngerasa nggak mampu, tetapi setelah kamu
ya melihat segala sesuatu, kamu selami, kamu evaluasi lagi, ternyata aku bisa begini, aku bisa begitu. Nah, jalani ini semua ya. Oke Libra semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.